Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Baik semua ya. Senang sekali bisa ada di tempat ini. Saya akan berbicara mengenai iman. Berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Dari khotbah saya yang lalu, ada yang masih ingat saya khotbah apa terakhir? Nggak ingat nggak apa-apa sih. Mendengarkan suara Tuhan. Betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Untuk kita ingat kembali khotbah saya yang terakhir, kita baca di dalam Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 5. Ada Tony di sini. Tony bisa tolong bacakan Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Ya. Gembala yang baik. Ya. Ayat 1 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Amin. Terima kasih Pak Tony. Nah, perhatikan dalam kehidupan kekristenan kita, dalam perjalanan kekristenan kita bersama dengan Tuhan, penting bagi kita untuk mendengar suara Tuhan. Ini sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Kita harus kenal suara Tuhan. Kita tahu ini bukan suara Tuhan, ini suara musuh kita. Kita tahu ini suara Tuhan dan kita mengikuti Dia. Tadi sudah kita baca dalam Yohanes bahwa kita mengenal suara gembala kita. Gembala kita memanggil kita dengan nama kita dan kita mengenal suara itu dan mengikutinya. Betul ya? Jadi penting bagi kita untuk mengenal suara Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar apa hubungannya mendengar suara Tuhan dengan iman kita. Apa hubungannya mendengar suara Tuhan dengan iman kita? Iman ini sesuatu yang berharga dalam kehidupan kekristenan kita. Benar ya? Yuk kita baca Roma 1 ayat 17. Tony bisa tolong? Iman ini adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17 mengatakan, "Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Nah, perhatikan Paulus mengutip apa yang dinubuatkan oleh Habakuk. Orang benar apa? Akan hidup oleh. Kita di sini orang benar. Kita hidup oleh. Satu lagi ya, Roma 14 ayat 23. Iman adalah sesuatu yang penting. Roma 14 ayat 23. Tony bisa tolong? Roma 14 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. "Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Iya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa." Amin. Segala sesuatu, Paulus bilang, yang tidak berdasarkan iman adalah termasuk buang air kecil. Segala sesuatu termasuk buang air kecil, termasuk makan, termasuk minum. Kalau itu tidak didasarkan oleh iman, Paulus bilang apa? Berarti iman itu satu lagi ya, biar mantep ya, satu lagi ya. Ibrani 11 ayat 6. Tony tolong ya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Amin. Perhatikan penulis Ibrani katakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin.
Nggak ada kemungkinannya lagi. Udah nggak mungkin deh. Tidak mungkin orang berkenan kepada. Jadi iman itu apa hubungannya mendengar suara Tuhan dengan iman kita? Kita sudah tahu iman itu penting dalam kehidupan kekristenan kita. Penulis Ibrani bilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kita tahu Alkitab menekankan betapa pentingnya iman dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu tahu nggak cara mendapatkan iman gimana? Untungnya puji Tuhan, Alkitab pun mengajarkan bagaimana kita mendapatkan iman. Karena kalau Alkitab mengajarkan iman itu penting dalam kehidupan kita, tapi Alkitab nggak memberitahu bagaimana kita mendapatkan iman, nggak fair ya. Puji Tuhan, Alkitab memberikan solusi bagi kita bagaimana kita bisa mendapatkan iman. Nah, perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Tony bisa tolong Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Iman timbulnya dari apa? Pendengaran. Mendengar suara apa? Firman Kristus. Apa hubungannya mendengar suara Tuhan dengan iman kita? Ternyata salah satunya adalah iman kita timbul. Ketika kita mendengar firman Kristus, iman timbul. Bagaimana kita mendapatkan iman mendengar firman Kristus? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Caranya supaya kita bisa mendapatkan iman dengan amin. Perhatikan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, untuk kita memahami prinsip mendapatkan iman ini, saya mau ajak Bapak Ibu hari ini untuk belajar bahasa Yunani level dasar. Ada 2 kata bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam satu kata bahasa Indonesia. 2 kata diterjemahkan ke dalam satu kata. Dalam bahasa Indonesia firman, tetapi dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang digunakan. Yang pertama adalah logos, yang kedua adalah rema. 2 kata ini sama-sama diterjemahkan firman. Artinya sama sih kurang lebih, tapi kita akan pelajari nanti apa yang membedakan antara logos dan firman, rema. Jadi dua-duanya diterjemahkan oleh bahasa Indonesia menjadi firman. Kita lihat pertama-tama logos. Logos ini adalah firman Allah yang kekal. Maksudnya kekal, dia sudah ada sejak kekekalan sampai kekekalan nanti di sorga. Itu logos. Logos apa? Firman Allah yang kekal. Dia ada di sorga sejak zaman kekekalan sampai kekekalan dia ada. Karena dia kekal. Dia ada, kekal. Nggak bisa dirubah. Kenapa nggak bisa? Karena kekal. Itu logos, firman Allah. Dia ada di sorga. Seluruh hikmat Allah yang difirmankan ada di sorga. Dia ada di sorga dan dia adanya kekal. Sejak kekekalan sampai kekekalan dia ada. Itu logos. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita bicara logos. Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 2. Tony bisa tolong? Yohanes pasal 1 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Ayat 2. Iya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, perhatikan. Yohanes bilang pada mulanya adalah, dalam Alkitab Bapak Ibu, firman F-nya huruf apa? Besar ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah ia pada mulanya, dari sejak zaman kekekalan ada bersama-sama dengan Allah. Jadi kata firman di sini ini adalah logos. Kalau kita buka kamus Alkitab, kata firman di sini Yohanes gunakan adalah logos. Itu adalah firman. Logos itu adalah Allah, kekekalan. Sejak zaman kekekalan dia ada. Itu logos, hikmat Allah yang begitu besar. Itu logos. Nah, logos ini kata Yohanes menjadi manusia. Kita lihat Yohanes pasal pertama ayat 16 ya kalau nggak salah Tony.
Yohanes pasalnya sama, ayatnya 16 kalau nggak salah. Yohanes pasal 1 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Bukan, sorry, ayat 14 Tony. Yohanes pasal pertama ayat 14. Yohanes pertama ayat 14. Iya. Beginilah firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, terima kasih. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes bilang. Logos itu jadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dipersonifikasikan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekarang ayat 49 Tony. Pasal yang pertama Yohanes 14 ayat 9. Yohanes pasal yang 14 ayat 9. Kita bicara logos di sini. Yohanes pasal 14 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, Ya. telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, perhatikan Bapak, Filipus minta ditunjukkan Bapa kepada mereka. Tunjukkan kami Bapa dong Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jawab begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Yesus mewakili segala keberadaan Allah Bapa. Segala sesuatu yang Allah Bapa maksudkan, segala sesuatu yang Allah Bapa katakan, segala sesuatu yang Allah Bapa kehendaki, Allah Bapa rencanakan, diwakilkan atau dipersonifikasikan di dalam Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Logos ada di surga, kekal. Logos itu Allah. Pikiran kita sebagai manusia yang terbatas ini nggak bisa memahami logos itu. Dia dari kekekalan ada sampai kekekalan. Logos. Nah, kita lihat rema. Bagaimana dengan rema? Rema ini memiliki arti yang kurang lebih sama seperti logos. Artinya apa? Firman. Tetapi rema lebih spesifik lagi kepada firman yang diucapkan. Kita kembali ke Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Tony? Roma pasal 10 ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Terima kasih Tony. Nah, perhatikan, kata firman di situ bukan logos, tetapi rema. Artinya rema apa? Firman yang diucapkan. Dalam konteks Alkitab, rema berarti firman yang diucapkan oleh Allah. Firman yang difirmankan, kata yang dikatakan, sabda yang disabdakan oleh Allah. Itu rema. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh rema. Firman yang diucapkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Kita tahu mendengar suara Tuhan itu penting. Kenapa? Karena ternyata itu menimbulkan iman. Tapi bukan sembarangan firman. Kita nggak bisa dengar logos, karena logos tidak diucapkan. Logos ada di sorga, kekal, tidak bisa diubah. Dan kita sebagai manusia dengan pikiran kita yang terbatas, akal budi kita yang terbatas, tidak bisa memahami kekekalan itu, kedahsyatan Allah itu, hikmat Allah itu. Tapi dari sekian hikmat Allah yang besar itu, diambil bagian yang cukup bagi kita, diucapkan kepada kita, itulah rema. Dan ketika kita mendengarnya, melakukannya, iman tim. Perhatikan, Paulus nggak bilang iman timbul dari membaca Alkitab. No. Kita bisa baca Alkitab 1 jam, 2 jam, tapi nggak ada iman yang timbul. Karena cuma tulisan hitam di atas putih. Tapi ketika Roh Kudus bawa firman itu hidup bagi kita, itu rema.
Ketika kita baca, ada sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Ada sesuatu yang, oh, ini jawaban dari pergumulanku. Bukan berarti rema yang diucapkan itu kita mendengar suara Tuhan secara audible, walaupun itu bisa saja. Allah berkuasa melakukan segala perkara, tetapi Dia bisa melakukan lewat hal-hal kecil dalam kehidupan kita untuk menyampaikan remanya kepada kita. Amin. Mungkin dalam pembacaan Alkitab kita, ketika kita merenungkan firman-Nya, ketika kita berdoa, atau ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan khotbah, atau sedang mengikuti pendalaman Alkitab dan lain sebagainya, Dia bisa menyampaikan remanya kepada kita, firman-Nya. Sebagian dari logos itu kita nggak bisa terima. Caranya gimana? Allah ambil sebagian dari logos itu, Dia ucapkan kepada kita secara pribadi. Apa yang kita perlukan momen itu, saat itu, bagi kehidupan kita. Jadi rema yang saya terima tidak mungkin sama dengan rema yang Pak Jimmy terima. Pergumulan saya, pergumulan Pak Jimmy nggak sama. Ayatnya mungkin sama, renungannya sama, bacaan Alkitabnya temanya sama, tapi Roh Kudus bawa sesuatu kepada kita secara pribadi. Itu rema. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus atau rema. Nah, kita lihat sekarang Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Tony? Injil Matius pasal 4 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, terima kasih Tony. Nah, perhatikan, dari setiap firman. Kata firman di situ apa? Rema. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman atau rema yang keluar dari mulut. Tuhan Yesus bilang gini kira-kira ya, kalau saya bahasakan. Ya memang kita perlu roti. Ya memang kita perlu bakmica, babi kangkung, casiu, bakso. Nah, Tuhan nggak larang kita makan itu kok. Tapi bukan cuma itu aja. Tapi juga dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Kalau ngomong makanan agak ini ya. Kita memperhatikan tubuh jasmani kita, amin. Iya, kita perlu memperhatikan tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah yang hidup tinggal di dalam tubuh kita. Kita jaga tubuh kita sedemikian rupa. Kita kasih makan, benar? Tuhan Yesus nggak nolak itu, nggak larang kita makan kok. Tapi bukan dari makanan untuk jasmani aja. Perhatikan kehidupan rohani kita. Kalau kita makan 3 kali sehari, mungkin ada yang 5 kali, nggak apa-apa juga. Tapi kan sedikit tapi sering. Kalau kita makan 3 kali sehari, makanan jasmani untuk tubuh jasmani kita, bagaimana makanan rohani kita? Berapa kali kita kasih makan manusia rohani kita? Setiap minggu? Nggak pernah? Tapi hidup? Berapa banyak presentasinya kita kasih makan manusia rohani kita. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama Smith Wigglesworth ya. Smith Wigglesworth ini seorang hamba Tuhan dari Inggris, udah nggak ada, dia udah dipanggil Tuhan, ada di sorga. Tapi dalam kehidupannya dia nggak bisa baca. Yang ngajarin baca istrinya. Istrinya ngajarin baca dengan membaca Alkitab. Jadi kehidupannya diubahkan oleh kebenaran firman. Kemudian Tuhan pakai kehidupan Smith Wigglesworth untuk kemuliaan namanya. Smith Wigglesworth banyak melakukan mujizat, salah satunya membangkitkan orang mati. Ada kurang lebih 9 atau 13 orang mati dia bangkitkan melalui kuasa Tuhan. Mujizat terjadi. Nah, Smith Wigglesworth setiap kali dia selesai makan nasi, makan jasmani, dia keluarin Alkitabnya dan dia baca. Setiap kali dia selesai makan,
dia juga kasih makan manusia rohaninya. Setiap dia perhatikan keadaan jasmaninya, dia perhatikan keadaan rohaninya. Saya nggak minta Bapak Ibu untuk seperti Smith Wigglesworth. Tapi coba kita renungkan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus di sini sedang mengutip ayat di Deuteronomi, Ulangan. Di dalam kitab Ulangan, di mana mana dari sorga datang untuk bangsa Israel. Aturannya apa? Sehari satu, nggak usah banyak-banyak. Kalau lebih, busuk. Implikasinya apa? Implikasinya adalah Tuhan ternyata menyediakan rema bagi kita semua anak-anaknya setiap hari. Ada rema yang tersedia bagi kita untuk kita makan secara rohani setiap hari. Jadi kita nggak bisa hidup dari rema yang kemarin. Ketika kita baca Alkitab atau kita dengar khotbah, kita dapat sesuatu dari Tuhan. Amin, Tuhan terima kasih, yes. Terus kita hidup dari rema itu. Enggak. Dari rema, demi rema, demi rema, demi rema. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan rema atau firman Kristus. Setiap hari. Selalu baru dan selalu baru. Hari ini Yohanes 10 pasal 10 ayat 10. Besok Yohanes 10 ayat 10 kita kadang-kadang bilang, udah pernah dengar Pak. Mau rema apa lagi? Kalau sikap hati kita seperti itu, kita nggak mungkin bertumbuh dalam iman kita. Roh Kudus pasti tahu apa yang terbaik bagi kita. Dari ayat apapun, dari peristiwa apapun, ada sesuatu dalam rencana Allah bagi kita. Sikap hakiki kita apa? Selalu baru kok Tuhan itu. Mau ayatnya sama, mau temanya sama, mau khotbahnya sama, mau ibadahnya tiap hari Minggu kok nggak hari Sabtu, nggak masalah. Roh Kudus akan selalu menjadikan itu baru bagi kita semua. Amin. Apapun pergumulan kita, sikap hati kita siap menerima sesuatu yang rema itu datangnya setiap hari. Logos ada di sorga, kekekalan Allah, hikmat Allah ada di sorga, itu logos. Dari dahsyatnya hikmat itu, Allah mengambil sebagian porsi dari logos itu kepada kita, dia ucapkan bagi kita secara pribadi untuk membantu kita di momen itu. Saat itu kita butuh apa? Itulah rema. Bagi kita pribadi berbeda-beda, nggak ada yang sama. Apa rema kita? Biasanya sesuai dengan apa pergumulan kita. Di awal saya menikah, seperti yang Bapak Ibu tahu, awal-awal menikah, sini ada yang awal menikah, keuangan agak ya. Lalu sesuatu waktu mata saya kurang enak untuk baca, untuk lihat, apalagi jarak jauh. Waktu itu saya masih di sekolah Alkitab, jadi untuk lihat tulisan di papan tulis nggak jelas. Akhirnya dengan sangat terpaksa karena uang nggak ada, periksa ke, salahnya nggak ke dokter mata tapi ke optik, karena optik periksanya gratis. Kalau benar matanya bermasalah, minus, plus atau silindris, ya udah deh, akhirnya terpaksa beli frame. Ya, beli kacamata. Jadi saya periksa ke optik, nggak ke dokter mata, cari gratisan. Sebelum kita pergi, saya dan istri pergi, ada optik langganan istri saya. Sebelum kita pergi, kita doa dulu. Paginya kita doa, terus ada rema dari Tuhan. Tuhan bilang kepada saya, jangan khawatir, aku yang akan mencukupi. Waktu itu pikiran saya, anak sekolah Alkitab kan, merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan sudah sampaikan remanya, tapi pikiran saya, gimana caranya? Apa yang akan dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan saya? Jadi saya terima setengah hati, 50%. Tapi iman timbul 50%, karena pikiran saya nggak langsung menerimanya. Nah, singkat cerita saya pergi ke optik, periksa, ternyata benar harus pakai kacamata.
Ya udah pesen kacamata segala macam, tunggu dia jadi. Hari jadi saya ambil, ukurannya salah. Ternyata setelah dipakai makin nggak jelas. Ini gimana sih kok makin nggak jelas? Periksa lagi, ternyata ada silindernya. Selain minus ada plus. Jadi minus enak waktu baca, nggak jelas. Nonton TV dekat nggak enak, jauh enak pakai minus. Wah nggak bisa, ini udah salah diukur apa segala macam. Jadi intinya gimana mas? Saya harus bayar lagi. Karena kesalahan orang lain, saya yang harus bayar. Tapi kemudian ada ownernya datang, dia tanya kenapa begini Cik, gini. Ya udah kok nggak usah bayar, ini salah kita ganti yang lebih bagus, lensanya pakai yang ini, 3 hari lagi ambil. Jangan khawatir, aku akan memenuhi keperluan. Jadi dengan harga yang sama saya nggak perlu lagi keluar uang. Mungkin berandai-andai. Kalau waktu rema itu datang, saya terima dengan iman dan saya percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Mungkin kacamata itu bisa saya dapatkan dengan harga yang mungkin lebih murah atau bahkan gratis. Mungkin berandai-andai. Sikap hati saya, pikiran saya menentukan apa yang saya dapatkan. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil, terjadilah menurut imanmu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Rema itu hubungannya mendengar suara Tuhan dan iman kita. Kita perlu mendengar dan melakukannya. Matius 4 ayat 4 tadi Tuhan Yesus bilang bisa tolong ditampilkan lagi Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman, setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Nah kita lihat Yesaya sekarang. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tony, tolong. Yesaya pasal 55 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Matius 4 ayat 4 tadi, setiap firman yang keluar dari mulut manusia nggak hidup dari roti tapi dari setiap firman. Nah, kita lihat apa yang saya katakan di sini. Ada dua kondisi. Yang pertama kondisi sorga dan kondisi di dunia di mana kita ada. Allah bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Allah jelas bukan rancangan kita. Kita yang terbatas ini nggak bisa memahami dia. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dari dua ayat pertama ini, kita sebagai manusia punya jalan dan rancangannya sendiri. Tetapi itu tidak akan pernah sejalan dengan jalan dan rancangannya Allah. Level kita nggak mungkin sama dengan levelnya Tuhan. Seperti tingginya langit, ayat 9 dikatakan di situ. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nggak mungkin.
Tapi ada cara bagi Allah menyampaikan sesuatu bagi kita, menolong kita melalui firman-Nya yang diucapkan atau rema. Ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, nggak kembali ke langit. Bapak Ibu ada yang pernah lihat hujan turun naik lagi? Nggak pernah ya? Begitu juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu dibandingkan sama Tuhan seperti hujan dan salju. Dia turun nggak kembali ke langit, melainkan apa? Mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Haleluya. Orang nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Dia menumbuhkan yang kering. Apa kebutuhan Bapak Ibu sekarang? Dengarkan suara Tuhan. Terima remanya. Dia akan mengairi kehidupan Bapak Ibu. Dia akan memberikan benih dan roti. Oh haleluya. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada. Haleluya. Kita harus siapkan keberadaan kita di hadapan Allah. Apapun masalah yang kita hadapi, itu akan kelihatan blur. Blur itu apa ya? Samar-samar. Kalau fokus kita bukan pada masalahnya. Kalau fokus kita adalah Allahnya yang akan memberikan jalan keluar kepada kita, masalah itu akan tetap ada, tetapi tidak akan jelas lagi karena fokus kita kepada Allah. Kalau kita ambil objek fotografi itu kita bisa atur fokusnya mau yang apa. Fokusnya monitor ini contohnya. Kita ambil latar belakangnya nggak terlalu fokus, akan blur, akan samar-samar. Karena apa? Fokusnya ada di monitornya. Latar belakangnya, backgroundnya samar-samar, tapi ada nggak? Ada, tapi nggak jadi masalah karena samar, nggak jelas. Yang lebih jelas apa? Fokus kita. Ketika kita fokus kepada Allah, masalah apapun yang kita hadapi akan samar-samar. Boleh tetap ada masalah, boleh tetap ada pergumulan, tetapi sikap hati kita, pikiran kita, pandangan kita kalau fokus kepada Allah akan berbeda meresponnya. Amin Bapak Ibu. Yang keluar dari mulut kita, masalah boleh ada, tapi aku percaya Allah akan menolongku. Bukan dibalik. Masalah boleh ada, di mana Allahku? Dia berjanji akan menolong, kok belum datang pertolongannya. Nangis-nangis, ngomong kiri kanan yang negatif, bukan bersaksi tentang kedahsyatan Allah, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Dan kita belajar hari ini ternyata Allah mau kita terima rema setiap hari. Bukan Allah yang tidak menolong, tapi kita yang enggak dengar suara firman Kristus. Ini janji Allah bagi kita hari ini. Nah, rancangan kita bukan rancangan Allah. Rancangan kita levelnya enggak bisa sama dengan Allah. Jauh lebih tinggi. Dan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan segala yang Allah kehendaki dan berhasil dalam apa yang Allah suruh kepada firman itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saya akan berhenti di sini. Bapak Ibu diberkati. Amin. Rema itu firman yang diucapkan. Logos ada di surga. Allah ambil sebagian dari logos itu kepada kita untuk menolong kita di momen itu secara pribadi.